dosa waris menurut sampean apa dulu? Dosa yang menjalar dari Hawa kepada keturunan Adam. Maksudnya terus kita menanggung dosa Adam Hawa gitu? Loh iya, lah kan? Ya, kali ini saya akan membahas kesalahan Koh Dondi yang barusan kita lihat tadi ya, tentang dosa waris. Ini adalah kesalahan kelima yang saya ingat. Jadi setelah kesalahan epistemologis, kesalahan data, ketidakmampuan membaca bahasa Inggris mungkin ya, soal Justin Martyr, juga sekarang kita masuk kepada kesalahan pengertian yang dia pikir itu adalah keyakinan orang Kristen, tetapi sebenarnya bukan. Nah, itu masuk ke dalam kesalahan di dalam logical fallacy atau kesalahan berlogika, namanya adalah strawman fallacy. Jadi dibangun satu imajinasi manusia jerami lalu dikebuki gitu. Nah, apa yang jadi persoalan? Ketika dia loncat sana loncat sini lalu tiba-tiba masuk ke dalam dosa waris. Nah, karena saya tahu konsepnya banyak yang keliru dari awal, maka saya banyak bingung juga dengan pertanyaannya yang salah sama sekali dengan apa yang kita pikirkan, baik secara epistemologi maupun secara data. Akhirnya saya bertanya kepada dia, apa itu dosa waris menurut dia? Apakah kita manusia menanggung dosa Adam? Iya. Nah, ini persoalan. Tidak. Maka ada beberapa orang yang tidak setuju dengan istilah dosa waris, tetapi memakai istilah dosa asal. Tetapi istilah dosa asal itu juga agak membingungkan, maka perlu penjelasan. Nah, istilah dosa asal atau dosa waris itu ya sama-sama memaksudkan poin yang sama ini. Sebenarnya bisa terlihat dengan jelas ada dalam dua bagian ayat, yaitu dalam Kejadian pasal yang ke-6. Nih, saya akan bacakan aja dalam versi terjemahan baru sama ILT. Terjemahan barunya begini, Kejadian 6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. ILT ya, ILT itu yang literal, lebih literal, dia mencoba setiap kata diterjemahkan. Dan Yahweh melihat bahwa kejahatan manusia demikian besar di bumi, dan setiap angan-angan pikiran hatinya semata-mata jahat sepanjang hari. Di dalam bahasa asli sebenarnya istilah di dalam angan-angan pikiran itu ada kata intensi yang tidak dimasukkan. Jadi pikirannya tuh maunya, intensinya. Intensi apa ya? Kesengajaan. Ya sering diterjemahkan kecenderungan. Tapi intensi itu dorongannya itu selalu berbuat jahat dan berdosa. Nah, diakui oleh Daud dalam Mazmur 51 yang berkata bahwa aku ini penuh dengan dosa. Dalam di dalam kandungan ibuku aja aku sudah ada bibit dosa gitu. Nah, istilah dosa asal, bibit dosa, dosa waris itu mau dijelaskan pengertiannya. Pertama, bukan berarti Adam melakukan dosa lalu anak cucu menanggung hukumannya atau menanggung akibat daripada perbuatan dosanya Adam. Tetapi dosa waris ini adalah bahwa manusia mewarisi atau kita meneruskan kerusakan DNA rohani daripada Adam yang semula harusnya bersujud kepada Allah, latria, atau menggunakan bahasa Ibrani abad abodah, ibadah. Lalu beribadah harusnya kepada Tuhan, lalu ternyata beribadah kepada diri. Nah, itulah yang disebut di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-5. Semua dia melihat wanita itu pengen lakukan aja, kawin sesuai dengan kehendak sendiri. Padahal kawin itu harusnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi dalam diri manusia ada bibit dosa. Nah, ini menarik sekali. Istilah bibit dosa ini yang ada di dalam diri ini, itu semacam kalau kita membeli tanah ya. Tanah, istri saya sering membeli tanah untuk kemudian bercocok tanam di pot-pot begitu. Karena di dalam tanah itu ketika udah mulai disiram kelihatannya bersih. Tumbuh kadang-kadang rumput, kadang-kadang bahkan padi ya, 1-2, mungkin ada gabah yang nggak kelihatan. Yang udah hitam bercampur tapi ternyata ketika disiram kemudian dia bertumbuh. Nah, di dalam diri manusia ada seperti itu. Nah, ini ada dalam penelitiannya Philip Zimbardo dalam bukunya The Lucifer Effect. Dia mengatakan bahwa di dalam diri manusia dosa itu bukannya nurture atau dilatih, tapi nature. Di dalam dirinya ada sesuatu
yang kita sebut sebagai benih evil atau kejahatan itu, ketika diberi kesempatan untuk bertumbuh, dia akan mekar dengan heboh. Itu dicobakan tahun sekitar 70-an lebih. Dia membuat satu percobaan penjara-penjaraan begitu. Dipilih orang yang random, satu jadi napi, satu jadi tahanan. Akhirnya terjadi di situ yang napi itu memunculkan kejahatannya karena dia punya kesempatan melampiaskan kejahatannya. Sampai ada yang mati satu dalam percobaan itu. Nah, jadi sebenarnya istilah dosa asal dan dosa waris itu proven, bahkan dalam dunia psikologi itu dipercaya. Walaupun nanti ada aliran yang mengambil dari filsafat John Locke tentang tabula rasa, bahwa orang lahir itu putih. Tidak. Memang diambil dalam behaviorisme, Pavlov dan Skinner itu mendasarkan kepada filsafat daripada John Locke. Orang lahir itu putih, lalu oleh lingkungan dibentuk. Tetapi percobaan dari Philip Zimbardo ini menyatakan menarik, di dalam diri sudah ada, maka tinggal merespon lingkungan aja, memberikan siraman-siraman dan pupuk terhadap kejahatan itu. Nah, jadi itu sebenarnya yang disebut dengan dosa waris atau dosa asal, atau disebut dengan benih dosa. Yang menarik, keyakinan daripada donditan ini kadang-kadang dipegang juga oleh orang-orang Kristen yang tidak mau belajar. Bahkan beberapa orang yang menertawakan saya, oh itu kamu ternyata tidak ngerti, lebih ngerti donditan. Ternyata mereka setuju dengan donditan bahwa manusia menerima dosa warisan yaitu akibat atau menanggung dosa Adam. Nah ini keliru. Nah sini kekeliruan daripada Koh Dondi. Maka kalau berdebat dengan dia itu saya selalu meminta menanyakan dulu maknanya apa. Karena terlalu banyak satu poin dia mengerti dengan keliru. Nah ini adalah kesalahan yang kelima. Mungkin nanti saya akan membahas yang lain tentang keselamatan dan lain-lain. Tetapi saya kira ini juga pelajaran buat orang-orang Kristen, bahwa dosa waris itu bukan kita mewarisi akibat daripada perbuatan Adam atau menanggung dosa Adam, tetapi kita disebut mewarisi benih kerusakan rohani yang membuat kita lahir pun sudah berkecenderungan berdosa. Nah, apakah Yesus mengajarkan soal benih dosa dan sebagainya? Tidak semua hal diajarkan di dalam Alkitab secara eksplisit dan detail oleh Tuhan Yesus. Kenapa? Karena itu sudah dipahami di zaman itu. Dan tugasnya datang adalah untuk menyelamatkan manusia, menyadarkan engkau berdosa. Nah, itu cukup. Lalu membawa kepada iman. Sisanya ya ada di Alkitab. Tak perlu diulang-ulang. Semua ditanyain semua di perjanjian lama ya susah. Nah, kira-kira yang itu yang mau saya sampaikan dalam episode ini.